Sahabat beriman, pernahkah kita merasa lelah dengan amal yang kita lakukan? Kita sudah berusaha sholat, berzikir, bahkan bersedekah. Tapi di hati kecil kita masih bertanya, apakah semua itu cukup untuk menjadi bekal menuju surga Allah? Apakah mungkin Allah memberi jalan lain agar kita mendapat pahala yang lebih besar meski kita tidak sempat melakukannya? Ternyata jawabannya, ya, ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bahwa pahala bisa mengalir kepada seorang hamba meski ia tidak beramal secara langsung. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawassul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Dan mari kita semua sempatkan untuk menuliskan doa, hajat atau solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan kemudahan dalam mengumpulkan pahala. Bahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali amalan puasa, sebab puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah, betapa luas rahmat Allah SWT. Namun ada hal yang lebih menakjubkan. Ternyata bukan hanya dengan amal langsung kita mendapat pahala. Ada jalan lain yang bisa membuat kita mendapat pahala berlipat ganda, bahkan ketika kita tidak bisa beramal secara langsung. Baik sahabatku, mari kita pelajari 3 cara luar biasa yang diajarkan Rasulullah agar seorang muslim tetap bisa mendapatkan pahala meski ia tidak beramal secara langsung. Pertama, menjadi sebab orang lain beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika kita mengajak orang untuk sholat, berbagi ilmu, atau sekedar membagikan informasi tentang kegiatan amal, dan orang itu melakukannya, maka kita mendapat pahala yang sama. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil sebuah pelajaran yang berguna. Pada masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah R.A. Beliau tidak bisa ikut berperang dalam perang Mu'tah pada tahun 629 Masehi di daerah Mu'tah, Jordania, karena sakit keras. Namun Abdullah tidak tinggal diam. Ia mempersiapkan bekal makanan dan kuda untuk para sahabat yang berangkat berjihad. Ketika mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, meskipun tidak turun ke medan perang, pahala Abdullah bin Rawahah sama seperti para mujahid. Inilah bukti bahwa menjadi sebab orang lain beramal adalah jalan besar menuju pahala tanpa henti. Kedua, bertekad kuat mengerjakan amal. Kadang seseorang sungguh ingin berbuat baik,
tapi terhalang oleh keadaan. Namun niat yang tulus itu tetap dicatat sebagai pahala sempurna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menuliskannya di sisinya sebagai satu pahala kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Di masa Khalifah Umar bin Khattab R.A., ada seorang pemuda dari Madinah bernama Sa'id bin Amir R.A. Beliau sangat miskin, tetapi setiap kali mendengar pengumuman sedekah di Masjid Nabawi, hatinya selalu bergetar. Ia berniat menyedekahkan sesuatu, tetapi seringkali ia tidak punya apa-apa. Suatu hari, ia berniat membawa kurma terbaik untuk sedekah, tapi di perjalanan kurma itu jatuh dan hilang. Dengan sedih ia pulang, namun sahabat-sahabat yang mendengar cerita ini berkata, "Tenanglah wahai Said, karena Allah telah mencatat niatmu." Dan benar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa dengan jujur agar mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid meski ia mati di atas ranjangnya. Hadis Muslim. Inilah bukti bahwa niat yang tulus tak pernah sia-sia di sisi Allah. Ketiga, mengangan-ngangan jujur untuk beramal. Ada orang yang memang tidak memiliki kemampuan, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi hatinya berkata, kalau aku punya harta, aku akan bersedekah. Kalau aku punya ilmu, aku akan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi tentang 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang diberi harta dan ilmu, lalu ia gunakan di jalan Allah. Ini sebaik-baik manusia. Adapun yang kedua yaitu orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu ia berkata, seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti si fulan. Ia mendapat pahala yang sama. Yang ketiga, orang yang diberi harta tanpa ilmu, lalu ia sia-siakan hartanya. Ini seburuk-buruk manusia. Yang keempat, orang yang tidak diberi harta maupun ilmu, lalu ia berkata, seandainya aku punya harta, aku akan berfoya-foya. Ia berdosa sebagaimana orang kaya yang berfoya-foya. Pada abad ke-8 Hijriah di kota Damaskus, Suriah, ada seorang alim besar bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah menulis tentang seorang fakir miskin yang setiap kali mendengar pengajian tentang sedekah selalu menangis. Orang itu berkata, "Ya Allah, seandainya aku punya harta, aku akan memberi seperti dermawan-dermawan itu." Ibnul Qayyim menjelaskan, orang ini akan mendapatkan pahala seperti orang kaya yang benar-benar bersedekah karena niatnya tulus. Tetapi di sisi lain, ada juga orang miskin yang berkata, seandainya aku punya harta, aku akan berfoya-foya. Maka ia berdosa sebagaimana orang kaya yang berfoya-foya. Sahabat, mari kita renungkan betapa Maha Pemurah Allah. Pahala begitu luas, bahkan niat baik kita, doa kita, dan angan-angan tulus kita bisa menjadi pahala besar. Maka jangan remehkan niat baik. Setiap kali kita bangun tidur, niatkan, hari ini aku akan berbuat baik. Kalau aku punya kesempatan, aku akan sedekah. Aku akan bantu sesama. Aku akan belajar agama. Karena bisa jadi, pahala dari niat itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, mulai hari ini, mari kita perbanyak niat-niat kebaikan. Jadilah sebab orang lain beramal. Jangan pernah malu untuk menebarkan ilmu walau 1 ayat. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan doa atau hajatmu di kolom komentar. Kita akan doakan bersama-sama, karena doa yang diaminkan oleh banyak orang, insya Allah lebih mudah dikabulkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ringan langkahnya menuju surganya. Amin, ya Rabbal Alamin.